Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumma dzalika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya sangat yakin Anda dalam keadaan sehat, menikmati hari-hari yang membahagiakan bersama dengan orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dilimpahi berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalankan tugas-tugas kehidupan dengan sebaik-baiknya. Para santri, wali santri dan pemirsa, di masa saya kecil, nenek sering bercerita tentang pagebluk. Kata beliau, waktu itu kehidupan masyarakat demikian sulit, menanam apa saja tidak berbuah, menanam padi habis oleh hama, menanam ketela, kedelai, kacang hijau sama, sehingga hari-hari itu adalah hari yang sangat sulit, sehingga untuk sekedar makan, kakek nenek saya makan nasi gaplek dan sayuran sekadarnya yang ada di sekitar rumah. Ditambah penyakit yang menyebar sedemikian rupa, sehingga digambarkan ada orang sakit sore, pagi meninggal. Ada orang sakit di pagi hari, sorenya wafat. Dan itu jumlahnya bisa puluhan. Yang membuat saya terkesan cerita nenek saya, konon kakek buyut saya, Kiai Hasan Alwi dan juga Kiai Arif, ini konon bisa melihat makhluk halus. Waktu itu kakek buyut saya sedang duduk di beranda rumah. Usai sholat maghrib, mungkin sambil berzikir. Karena waktu itu belum ada listrik. Tentu keadaan sekitar rumah demikian gelap karena pepohonan masih sangat rindang. Kemudian tidak jauh dari jalan terlihat rombongan makhluk halus, rombongan jin
eh, membawa bungkusan. Kemudian kakek buyut saya bertanya, apa yang kalian bawa? Kakek buyut saya bertanya. Mereka menjawab, saya sedang membawa hasut, Yai. Kakek buyut saya agak heran, apakah hasut ini menjadi benda ya, kok dibawa demikian beratnya oleh rombongan jin dan makhluk halus yang lain. Mau dibawa kemana? Tanya kakek buyut saya. Ini mau dibawa ke kiai ini, ustadz ini, orang ini, para santri, wali santri, dan pemirsa. Hasut tadi ternyata dibawa ke rumah kiai tertentu, ustadz tertentu, guru ngaji tertentu, orang-orang yang terpandang. Kakek buyut saya terdiam, kemudian berpikir, subhanallah, ternyata kecuali penyakit-penyakit pagebluk seperti ini, kesulitan masyarakat tentang ekonomi sedemikian rupa, ternyata ada penyakit yang lebih dahsyat, yaitu penyakit hasut, yaitu satu penyakit hati yang jauh lebih dahsyat, karena yang diserang adalah hati manusia. Kalau pagebluk itu yang diserang adalah badan manusia, ujungnya adalah kematian badan. Tapi kalau hasut ini yang diserang adalah hati manusia, yang ujungnya adalah kematian hati. Jasad memang masih hidup, tapi hati mati. Orang yang demikian ini akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran di dunia ini. Cerita itu saya anggap sebuah dongeng atau legenda belaka. Tapi kemudian tahun 2020 ini saya menyaksikan apa yang dulu pernah ceritakan oleh nenek saya. Sekarang namanya corona atau COVID-19 yang melanda demikian rupa, bahkan dengan varian-varian baru ini tingkat penyebarannya menjadi semakin dahsyat. Rumah sakit penuh. Kalau ingin sakit jangan sekarang, karena pasti rumah sakit tidak bisa menerima. Saya menjadi ingat cerita itu. Ada orang sore meninggal, sebelumnya hanya beberapa saat sakit. Ada orang pagi sakit, sore meninggal. Sekarang betul-betul terjadi. Ada orang saking bingungnya, karena bingungnya mencari rumah sakit. Dia kaya, punya tabungan bermiliar-miliar. Kemudian di mobilnya dibawa uang 200 juta untuk mencari rumah sakit yang bersedia untuk menerima dan menyiapkan kamar. Dan akhirnya meninggal karena tidak ada kamar untuk dia berobat. Jabatan juga tidak berguna saat ini, karena banyak bupati meninggal, camat meninggal tanpa mendapatkan fasilitas kesehatan yang cukup. Bahkan adik direktur sebuah rumah sakit tidak mendapatkan kamar di rumah sakit yang dikelola oleh kakaknya. Situasi seperti ini luar biasa, sehingga orang-orang kebingungan
tidak terlihat COVID-19, tapi nyatanya banyak orang-orang di sekitar kita meninggal dunia dalam waktu yang berurutan dengan sakit yang relatif singkat. Para santri, wali santri, dan pemirsa, dalam keadaan yang demikian rasanya mati itu demikian dekat. Dulu ketika kita masih berumur 40 atau 40 sedikit, apalagi di bawahnya, mati itu jauh sekali. Dan kalaupun ada orang mati, seakan yang mati itu orang lain. Kita tidak akan pernah mati. Tapi hari-hari seperti ini, rasanya antrian itu demikian dekat. Rasanya malaikat Israel itu sudah berkeliling di sekitar rumah kita. Hanya tinggal nunggu waktu, nunggu saat di mana kita harus dijemput dan dicabut nyawa kita. Dalam situasi yang demikian ini, para santri, wali santri, dan pemirsa, kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan, karena yang namanya iblis selalu saja mampu melihat peluang-peluang untuk mencari teman, untuk menjerumuskan manusia, untuk mewujudkan dendamnya kepada manusia. Kata iblis kan, aku dicipta dari api, sedangkan manusia, Adam khususnya, tercipta dari tanah. Kenapa aku harus menyembahnya? Dan karena kesombongannya, iblis tidak mau menyembah dan tunduk kepada Nabiullah Adam. Iblis kemudian dilaknat oleh Allah. Sebagai dendamnya, sampai hari ini iblis tetap melihat, mencari peluang-peluang bagaimana bisa menjerumuskan manusia dan menjadikan manusia menjadi bagian dari temannya. Yang pertama yang harus diwaspadai adalah kita lebih sering ingat COVID-19 daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya terhadap kita, COVID-19 seakan-akan melebihi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan muncul di tengah masyarakat sebuah asumsi Allah sudah tidak lagi berkuasa. Allah tidak lagi punya kemampuan untuk memanage siapa yang harus meninggal. Malaikat Israel sudah tidak lagi mampu melaksanakan tugas sesuai kodrat manusia masing-masing, karena kekuasaan Allah dan tugas malaikat Israel seakan-akan sudah diambil alih oleh COVID-19 ini. Ini sangat berbahaya kalau kondisi ini tidak kita lawan dan kita tegakkan bahwa apapun yang terjadi, sebenarnya kekuasaan Allah akan tegak kapan dan di mana saja. Dan apa yang terjadi seperti ini adalah tegaknya kekuasaan Allah. Hanya barangkali ruang hati kita yang tidak cukup, sehingga tidak bisa menangkap hikmah di balik situasi, hikmah di balik pagebluk seperti ini. Maka jangan sampai COVID-19 ini membuat kita lalai. Sebaliknya, dengan situasi yang seperti ini, kita harus memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak kalimat la ilaha illallah, memperbanyak
membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang pertama. Yang kedua, muncul ketakutan yang luar biasa terhadap COVID-19. Ini menjadi kemudian tidak rasional dalam kehidupan masyarakat. Ada orang kena COVID kemudian diisolasi sedemikian rupa seakan-akan corona ini akan terbang di bawah udara dan kita harus berjaga jauh 100 meter dari orang yang tengah sakit, sehingga orang yang sakit sudah mengalami kesakitan luar biasa ditambah isolasi pendapat masyarakat yang tidak proporsional sehingga semakin stres lah. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu, orang-orang yang menderita COVID-19 tidak nyaman, semakin resah hatinya, semakin besar rasa khawatirnya, dan itu menambah proses penyebaran COVID-19 di dalam dirinya. Takut hanya kepada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah takut kepada selainnya, karena ketika kita sudah berikhtiar secara cukup dengan banyak berzikir, kemudian dengan menegakkan protokol kesehatan, sering membersihkan diri, khususnya membersihkan tangan, memakai masker di mana saja, mengambil jarak yang cukup. Seandainya dengan usaha itu kemudian kita meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan baik. Dan bagi seorang mukmin, meninggal itu bukan persoalan yang besar. Meninggal bagi seorang yang percaya kepada Allah adalah kebahagiaan, karena kita dibebaskan oleh Allah dari berbagai ujian yang seringkali kita tidak mampu menjawab dan menghadapinya. Dengan meninggal, sebenarnya kita sedang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senyampang kita masih punya waktu, senyampang masih punya kesempatan, mari para santri, wali santri dan pemirsa, kita hiasi hari-hari kita, kita hiasi jam dan waktu kita sebaik-baiknya dengan perbuatan baik. Insya Allah dengan banyak perbuatan baik itu akan membuat hati kita tentram, hati kita bahagia. Kebahagiaan dan ketentraman termasuk salah satu resep bagaimana kita bisa bertetangga dengan COVID-19. Sebenarnya para santri, wali santri dan pemirsa, kita akrab dengan virus ini. Sering kali kita flu, sering kita batuk, dan banyak penyakit yang lain yang disebabkan oleh virus. Kita sudah lama berakrab dengan virus ini. Tapi memang virus jenis ini adalah virus yang relatif baru, yang belum banyak berkenalan dengan diri kita. Maka jangan berpikir virus ini akan kita musnahkan. Sulit dan mungkin nggak mungkin lah. Yang bisa kita lakukan adalah kita bertetangga dengan baik dengan yang namanya virus. Kalau hari ini belum ada perkenalan, suatu ketika kita akan bisa berkenalan dengan virus ini, dan kemudian virus ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak saling mencelakakan. Yang penting seperti tadi saya sampaikan, ya, kita banyak berzikir, kita jaga protokol kesehatan. Para santri, wali santri dan pemirsa, barangkali itu vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat kepada santri, wali santri dan pemirsa. Tolong like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian, sungguh saya sangat berterima kasih. Subscribe kita sudah lebih dari 4.000. Saya tidak mengerti dan belum pernah
tahu di mana subscriber kita ini tinggal, atau mungkin sudah kenal dengan saya, atau mungkin sebagian dari tempat yang jauh. Kepada para subscriber saya sampaikan terima kasih, mohon dukungannya, dan harapan saya vlog atau podcast yang mampir di pintu gawai kalian membawa informasi yang baik, motivasi, pokoknya semoga-moga baiklah. Terima kasih. Allahumma fiqh ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.